Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya HSP, tetap di Badi Makassar Channel. Nah, perjumpaan kali ini kita akan melanjut mereview 3 batang badi milik teman saya yang kemarin sudah sempat tampil di beberapa video sebelumnya. Dan kali ini ada 3 batang yang nantinya akan kita lihat bersama bagaimana tampilan besinya atau di dalamnya dan juga detail dari pakaiannya atau tampak luarnya. Oke, simak terus. Nah, yang pertama adalah badi yang cukup imut, kemudian langsing juga, ya. Nah, dari gagang ini adalah gagang masih bawaan atau gagang yang tua maksud saya, ya, dengan sumpah atau kalasa berbahan tanduk. Kemudian kalau untuk sarungnya ini sudah penggantian menggunakan balembeng atau bagian atas ini tanduk juga, tanduk kerbau, dan untuk bagian bawah, penutup bawah atau sepatunya juga menggunakan tanduk, dan batang tengah ini menggunakan kayu campaga yang polos. Nah, kita langsung saja melihat isinya. Iya, kita lihat isinya. Kita mulai daripada sisi kanan terlebih dahulu. Ya. Badi luwu dengan sistem pemasangan baja, yaitu baja gantung. Dan yang unik di sini adalah pamornya atau bagian pamornya itu pamornya dato-dato, ya. Lipatan dan polanya itu hasilnya dato-dato. Tidak umum seperti luwu pada biasanya. Biasanya kan leko AC, ya, ataupun luwu batu yang polos tapi keperakan dihiasi dengan urat talasa. Kemudian luwu dengan pamor kurisi, ya, macam-macam, ada kurisi berdiri, kemudian kurisi yang seperti daun kelapa, kemudian kurisi gamaca juga ada. Tapi untuk ini adalah dato-dato. Jadi ini termasuk varian yang cukup langka atau tidak umum atau juga tidak pasaran. Ya, kita lihat pertama pada bagian pangkal. Pangkal terdapat kuribojo, ya, kemudian motif pamor seperti ini. Oke. Ya, balo-balonya, ya, atau pola-pola pamornya. Baju gantung dengan sepuhan yang nampak tegas dan keras, tebal, dan pada pamor terlihat banyak lapisan-lapisan, ya. Pada punggungnya kita bisa lihat bahwa pola ini bisa timbul atau bisa muncul dengan adanya lipatan-lipatan dari bahan pamor di saat sebelum dilakukan pemasangan baja. Kita lanjut sebelah kiri. Dan sebelah kiri memiliki ketandan juga, ya, kuribojonya juga. Kemudian ketanda pamor dato-dato, ya. Oke. Retakan menyamping pada bajanya ini menandakan bahwa bajanya adalah jenis baja yang keras, ya. Jadi ini retakan bukan pertemuan pada pamor, bagian pamor dengan baja, ya, pertemuannya bukan. Yang ini yang tampil di atasnya ini baru pertemuannya. Kalau untuk retakan yang memanjang ini itu pada bajanya sendiri, menandakan bajanya ini baja yang keras, yang dijadikan mata atau bagian tajamnya, ya. Bentuknya panjangnya, ya,
mungkin sekitar 15 cm maksimal mungkin kayaknya ini. Imut ya. Dan tetap cakep. Ya, kita lanjut badik yang kedua. Nah, yang kedua masih tidak kalah imut dengan yang pertama ya. Beda sedikit ya. Oke. Ya, ini adalah badi Bugis, lebih mendekati atau lebih ke badi gecong atau kawali gecong. Pangulu kemuning, rokok kale, campaga pada atau cenrana pada banuangnya. Untuk kalasa atau sumpa kuningan dulu, galang. Begitupun pada lesnya ini. Kemudian pada sapikang atau pengait ini ya, menggunakan kuningan juga. Dengan tampak ada motif ukiran berbentuk garis. Ya. Nah, mari kita lihat isinya. Iya, wah ini dia. Imut tapi kelihatannya cukup mengerikan ya. Seperti senjata-senjata rahasia yang tersembunyi ini. Ya. Sangat ramping dan seimbang ya, salah satu ciri khas dari badik gecong ya. Ya. Seimbang ya. Saya goyang-goyang ya. Oke. Ya, mari kita melihat detail dari pamornya. Pamor kurisi ya. Ini dia motif kurisinya, atau bisa juga disebut pamor pelintir atau puntir, pola pembuatannya ya. Terdapat urat talasa ya. Sini. Mulai dari sini dulu. Sini sampai ke sini. Oke. Ketebalan standar. Sisi sebelah kiri. Ya. Pelintir atau puntirnya atau kurisinya ini lebih terlihat jelas lagi di sini. Untuk bahan pamor sepertinya satu jenis bahan pamor. Jadi kurang lebih warnanya sama. Yang membuat lebih nampak pamornya ya karena pola lipatannya dibuat menjadi kurisi sehingga dia lebih bermotif. Kalau dari sisi bahan kayaknya ya prediksi saya ini menggunakan satu bahan yang sama. Jadi tidak ada pencampuran bahan lain pada pamornya. Baja tegas, saponya hitam pekat pada bagian yang terkeras ya. Jadi ya ini baja ya, mulai dari pangkal sampai ke depan. Bagian ini yang terkeras karena di paling hitam pekat. Terkeras karena bukan mungkin ya, karena pada saat sebelum disepuh air masih dipanaskan atau dibakar, bagian inilah yang paling merah dibanding yang di belakangnya. Jadi ketika dia disepuh air, yang di sini atau yang paling merah itu menjadinya dia lebih gelap. Cakep juga ini menurut saya, keren, kecil, imut ya. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang suka. Semoga menjadi referensi lagi ya. Kita lanjut untuk badik yang ketiga. Nah, badik yang ketiga ini pasti sudah bisa menebak ya. Badik dengan gaya pangkep, biasa juga disebut teman segeri style. Nah,
tampak luar, Pangulu Kemuning. Jadi memang bawaan dari Maros Pangkep itu Pangulu sangat disukai Kemuning, dan pasangannya untuk Banoang itu kayunya menggunakan Campaga, baik yang bari maupun yang polos. Kalau untuk Maros sendiri lebih cenderung pasti bari, Campaga atau Cendana bari. Kalau untuk Segeri kadang ada yang bari, kadang juga yang tidak. Jadi tidak terlalu yang Maros memang rata-rata kebanyakan pasti bari. Tapi ini menurut hasil penemuan lapangan saya selama ini ya. Ya entahlah kalau di luar itu. Sumpahnya perak dengan khas juga daerah sana. Kemudian untuk tabu-tabu ini susulan ya, variasinya susulan, sudah kedua, bukan bahan pertama. Ya, kita lanjut melihat isinya. Ya, dari sisi ukuran ini cukup panjang. Ya, kurang lebih 22 cm lebih, 22 sampai 23 cm lebih kalau saya ukur perkiraan ya, ukur kasar. Kita lihat sisi sebelah kanan. Jadi ada ketandaan timpa laja. Ya, ini tandaannya meruncing dan sisi ketandaan itu sampai menyentuh ke punggung bilah. Jadi timpa laja yang meruncing. Kemudian bahan yang mengkilap juga ya, bertaburan. Ada pula tampilan bunga-bunga garamnya yang halus dan berwarna terang. Memiliki rata lasak pula. Ya, baja juga hitam dan sangat tajam. Oke. Ciri khas dari Pangkep juga bilahnya tebal dengan baja yang naik sampai ke punggung. Coba saya cari fokusnya dulu. Nah, ini dia. Ini baja. Di punggung ini baja, jadi tidak ada pamor yang menutupi baja di atas punggungnya. Semua baja full. Tebal, kurang lebih mungkin ini 0,5 pada pangkal, ya, setengah sentimeter pada pangkal, dan makin ke depan makin mengecil. Ya, ini dia. Oke. Untuk estimasi badinya ini sendiri adalah tempahan Pangkep juga atau Segeri ya. Ya, kita lihat lagi. Sisi kiri memiliki ketandaan yang sama juga dengan di sisi kanan. Meruncing dengan sisinya menyentuh atau berada pada area punggung dari badi ini. Ya, ya, kita lihat bahan-bahannya unik juga. Oke. Dari sisi lipatan ini kayaknya tidak terlalu banyak. Ya. Oke. Enak digenggamnya ini ya, dipegangnya enak, mantap. Ya, Segeri style. Oke, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga menambah wawasan dan referensi teman-teman sekalian. Terima kasih dan salam pusaka.